Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, telah sepekan kita lalui dengan segala aktivitas yang ada dan saatnya pagi hari ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita datang pagi hari ini dengan jiwa yang merindukan Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Kita naikkan pujian, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari saudaraku terkasih, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya.
Haleluya. Engkau dahsyat, engkau mewah. Haleluya. Tiara papa papa. Tiara raya terpuji namamu Tuhan. Saya mohon dengan penuh kasih Bapak Gembala untuk membuka di dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, tiada yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Engkau menciptakan kami dan tidak membiarkan kami begitu saja, tetapi Engkau menyelamatkan kami dan membimbing kami. Boleh sampai hari ini, boleh sampai pagi ini, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami memuji Tuhan, menyembah Engkau, masuk dalam hadirat Tuhan. Urapan-Mu turun buat setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit dalam bentuk apapun, bersatu hati kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan Roh Kudus menguasai kami dari awal sampai akhir di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kita akan bersukacita pagi hari ini. Kita akan terima sukacita surga. Itulah yang akan membuat kekuatan dalam jiwa kita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surga
surga nyata dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kita masing-masing, dalam hati saudara dan saya. Dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi selamindo. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awit Roh Suci paring manah sukarena. Gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Pilih Roh Suci, pilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awit Roh Suci paring manah sukarena. Gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Bilih Roh Suci makarya ing manah kula. Kula memuji Gusti kanthi sukarena. Awit Roh Suci paring manah sukarena. Gesang langgeng ayem tentrem selaminya. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Roh Suci, oh Roh Suci, makarya ing manah kula. Makarya ing manah kula. Saudaraku, ketika hidup banyak masalah, ketika Yesus ada dalam hidup kita, maka semua akan baik-baik saja. Semua akan beres kabeh. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus
Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya, yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebesar apapun pergumulan kita, masalah hidup kita, ketika ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh belajar selalu dalam kehidupan kita untuk bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Allah yang akan memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus yang menjadi satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita supaya firman Allah yang ditaburkan oleh hamba-Nya akan dapat tertanam dalam hidup kita, dalam hati kita, dan dapat bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, terpuji namamu Tuhan, Engkau Allah yang baik, sumber kekuatan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpuji namamu Tuhan. Kami mohon dengan hormat Ibu Rahayu akan berdoa untuk firman Tuhan, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, Engkau satukan kami di tempat ini Tuhan, untuk mengucap syukur senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau segala-galanya, Engkau sumber dari kehidupan kami Tuhan. Engkau penghiburan kami, Engkau penolong kami, Engkau pemulih kami, Engkau penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membentangkan firman-Mu di pagi hari ini dengan urapan yang maha tinggi. Tuhan, pakailah hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, biarlah firman-Mu rema di dalam kehidupan kami. Buka pikiran dan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk duduk tenang, untuk buka pikiran dan hati kami. Apapun yang menjadi firman-Mu, apapun yang menjadi tuntunan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Semoga Tuhan
akan kami jalani, akan menjadi tuntunan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Di saat pagi hari ini kita akan belajar tentang iman yang sejati. Iman yang sejati itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Waktu itu bangsa pilihan Tuhan di dalam keadaan tinggi banget enggak, menang banget enggak, kalah banget juga enggak. Keadaannya standar biasa-biasa aja. Dan justru di keadaan standar ini, di keadaan biasa-biasa aja, ada banyak godaan untuk tidak punya iman yang benar. Dan peristiwa ini terjadi. Peristiwa di dalam 2 Raja-Raja 5 ini terjadi di saat bangsa pilihan Tuhan itu dalam keadaan ya kayak yang sekarang ini saudaraku. Bilang menderita banget enggak, tapi dibilang seneng banget ya enggak. Ini situasi yang seperti ini kadang-kadang mengaburkan arti iman kita yang sejati. Iman yang sejati di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima di ayat 1 sampai ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Naaman adalah panglima angkatan bersenjata Syria yang sangat dicintai dan dihargai oleh Raja Syria. Saudaraku, kalau kita hanya baca sampai di sini, kita akan melihat tuh, orang jahat pun, musuhnya bangsa pilihan Tuhan pun, buktinya nikmat toh, jadi panglima angkatan bersenjata, ya, dicintai, dihargai. Sebab melalui Naaman Tuhan telah memberikan kemenangan kepada tentara Syria. Naaman adalah seorang panglima yang perkasa. Tapi ia berpenyakit kulit yang mengerikan. Saudaraku, jangan pandang kesuksesan seseorang dari dia sukses hari ini. Kenapa? Kalau saudara mandang kesuksesan itu, saudara akan iri hati. Lihat perjuangannya juga, lihat capeknya juga, lihat susahnya juga. Karena ini saudaraku, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan yang memberi kemenangan kepada tentara Syria melalui Naaman. Allah yang mengontrol segala sesuatu, apapun yang terjadi di dunia ini, oleh orang yang tidak kenal Tuhan maupun oleh orang kenal Tuhan, semua dikontrol oleh Tuhan. Dibandingkan dengan kalau Allah memberi contoh selalu dibandingkan antara yang antagonis dengan yang protagonis, yang buruk dengan yang baik, itu selalu dibandingkan. Ayat yang kedua, pada suatu waktu orang Syria menyerbu negeri Israel. Dalam penyerbuan itu seorang anak perempuan Israel ditangkap dan diangkut sebagai tawanan, kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman. Kalau saudara nanti cermati seluruh dalam 2 Raja-Raja 5 ini kira-kira kasih judulnya apa? Ini cukup sulit saudaraku. Karena ini kontradiktif. Yang satu musuh tapi diberkati, yang satu seorang anak perempuan yang masih kecil namun ditawan. Tapi justru yang kecil ini memberkati yang musuh yang hebat itu. Saudaraku, karena iman yang sejati adalah iman yang tidak egois. Ya? Iman yang sejati, iman yang tidak habis untuk kita sendiri. Iman yang sejati yang pertama, percaya namun tidak egois. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga. Pada suatu hari berkatalah pelayan itu kepada majikannya, Nyonya, sekiranya Tuhan pergi menemui nabi yang tinggal di Samaria itu, saya ambil semua dalam bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih mudah. Ada kata yang kuat, pastilah nabi itu akan menyembuhkan Tuhan. Ini kata-kata pasti itu hanya kata-kata iman. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang tidak punya iman itu adalah orang yang melihat masalah sebagai kehancuran.
Tapi orang yang punya iman selalu melihat masalah sebagai cara Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kalau engkau ngerti ini masalah, engkau paham ini permasalahan, tapi engkau berkata, aku tahu Tuhan pasti menyelesaikan bagiku. That is faith, itulah iman. Tapi kalau saudara tidak punya iman, saudara berkata, wah cilekek nih. Nah, orang punya iman bisa dilihat dari kata-katanya. Dan iman yang sungguh-sungguh adalah iman yang tidak egois. Kok egois berkata, sudah dunia mau runtuh, biarin hancur, yang penting aku menang Tuhan. Oh nggak bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Iman yang egois tidak akan mampu melihat kebutuhan orang lain. Bayangin seorang yang tawanan dan dia seorang gadis kecil. Tentu dia akan nangis sepanjang malam ingat orang tuanya kan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia ngelihat penderitaan tuannya. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau datang ke negeriku, engkau pasti sembuh. Ini kata-kata iman yang luar biasa yang datang dari seorang anak kecil. Itu sebabnya jangan sepelekan guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Karena justru dari anak-anak ini timbul iman yang benar. Anak ini berkata, pasti itu sesuatu yang sulit untuk orang dewasa. Tapi untuk anak kecil, asal dia punya iman yang sungguh-sungguh, dia berkata pasti. Itu mudah. Beda. Contoh kebalikannya. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ketika Raja Israel membaca surat itu, ia merobek-robek pakaiannya karena cemas. Sambil berkata, celaka. Apa sebabnya Raja Syria itu minta aku menyembuhkan orang ini? Aku bukan Allah yang mempunyai kuasa untuk menghidupkan atau mematikan orang. Pasti Raja Syria itu hanya mencari gara-gara dengan aku. Nabi Elisa mendengar tentang hal itu, mengirim pesan kepada Raja Israel. Mengapa cemas? Suruh orang itu datang kepada saya, supaya dia tahu bahwa di Israel ini ada seorang Nabi. Ini kan saudaraku, jelas sekali saudaraku. Iman yang tidak egois, pasti bisa memandang karya Tuhan yang hebat. Tapi iman yang egois, wah ini cilaka ini. Yang ngomong ini siapa saudaraku? Raja. Raja dalam istananya dibandingkan seorang anak kecil di tawanannya. Tapi iman anak kecil ini jauh lebih besar dari seorang raja yang tinggal di istana. Yakobus 4 ayat 2 sebetulnya sampai ayat yang ketiga. Kamu mengingini sesuatu, kami tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu akan habiskan untuk keinginanmu sendiri. Yang kayak gini, imannya pasti gagal. Iman yang pengeyelan, iman yang ngedrel, iman yang ngotot, iman yang dihabiskan buat diri sendiri. Saya dengar anak-anak muda zaman sekarang, apalagi di Sukoharjo sudah ada toko untuk yang jual apple, saudaraku. Bukan toko buah, saudaraku. Ini apple-nya nggak bisa digigit. Tapi launching toko Apple, saya pikir waduh di Sukoharjo ada toko Apple. Ini konsumerisme berlebihan bisa berbahaya. Rasa kepingin Apple keruak ya, kalau mau apel keruak belilah di toko buah itu jauh lebih murah. Karena apel yang keruak harganya diskon. Tapi kalau apel keruak yang nggak bisa dimakan itu harganya mahal. Ya. Anak muda jongeyel ya, cari sendiri nanti kalau sudah kerja gitu ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara, ini tak kasih tahu, egois itu membuat saudara terkutuk. Tapi jangan bilang amin. Ini jelek soalnya. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 26-27, tetapi Elisa berkata, hati saya ada di sana ketika Naaman turun dari keretanya untuk menemui engkau.
Ini bukan waktunya untuk mendapat uang dan membeli kebun zaitun, kebun anggur, domba, kambing, serta domba, sapi, serta hamba-hamba. Karena kamu menerima pemberian itu, kamu juga menerima penyakit Naaman. Bahkan untuk selama-lamanya keturunanmu pun akan mendapat penyakit itu. Ketika Gehazi keluar dari situ, ia mendapati penyakit kulitnya menjadi putih sekali. Naaman kebalikannya dengan Gehazi. Naaman yang ngasih, Gehazi yang dapat. Naaman yang sembuh, Gehazi yang sakit. Ini memang kontradiksi, saudaraku. Memang Allah sedang membandingkan. Kira-kira anak kecil itu dapat hadiah enggak ya? Yang sudah membuat tuannya sembuh. Tentu pasti dapat hadiah. Tapi dia tidak kejar hadiahnya itu. Gehazi justru ngejar hadiahnya itu dan sakit. Iman tidak pernah egois, yang pertama. Yang kedua, iman itu tidak pernah memaksa. Ya. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 11-12. Mendengar itu Naaman marah dan berkata, saya pikir dia akan keluar sendiri menemui saya dan berdoa kepada Tuhan Allahnya. Ini masih berkata, Tuhan Allahnya Elisa, serta menggerakkan tangannya di atas bagian saya yang sakit ini, lalu saya menjadi sembuh. Sungai Abana dan Parpar di Damsyik lebih baik daripada sungai manapun juga di Israel. Saya dapat mandi di sana dan menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, ketika Elisa tahu Naaman datang, Elisa cuma berkata, mandi di sungai Yordan 7 kali. Bapak Ibu Saudara, kenapa harus begini? Karena waktu itu Naaman berharap kepada Tuhan Allahnya Elisa. Tuhan tidak mau. Allah mau Naaman mengenal dia, mengenal Tuhan sebagai Allahnya sendiri, bukan Allahnya Elisa. Itu sebabnya Naaman diajar dengan ketaatan. Seorang pembesar meskipun berpenyakit kulit, disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Permandian, perlambang, baptisan. Kok saudara belum pernah saya di sini membaptis saudara sampai 7 kali kan saudaraku? 1, 2, 3, 4 gitu bisa keblebek saudaraku ya. Belum pernah ya. Ada yang mau di 7 kali, oi? Tambah lama dikit gitu ya. Enggak kan? Sebuah apa? Ketaatan. Bukan pemaksaan kehendak loh. Artinya mulai bersungguh-sungguh menyerahkan pengendalian dirinya kepada Tuhan. Sampai 7 kali. Kesungguhan yang luar biasa. Bukan semau kita sendiri. Itu sebuah pertobatan, perubahan. Bahkan saya katakan, iman yang benar adalah iman yang tak bersyarat apapun. Saudara, ditolong Tuhan atau tidak? Saudara dijamah Tuhan atau tidak? Bahkan ada mujizat dalam hidupmu pun ada atau tidak. Saudara tetap cinta Yesus selama-lamanya. Percayalah ketika engkau memiliki iman yang begini, Tuhan pasti tolong engkau kok. Ya. Di ayat 13-14. Mungkin pelayan-pelayannya ini salah satu anak itu ya. Tetapi pelayan-pelayannya mendekati dia dan berkata, Tuhan, seandainya Tuhan disuruh melakukan sesuatu yang sulit, pasti Tuhan akan melakukannya. Apalagi ia hanya menyuruh Tuhan mandi supaya sembuh. Sebab itu pergilah Naaman ke sungai Yordan, lalu masuk dan membenamkan dirinya ke dalam sungai itu 7 kali. Seperti yang disuruh oleh Elisa. Maka sembuhlah Naaman, badannya menjadi sehat kembali seperti badan anak muda. Bapak Ibu Saudara, ingat dalam Yehezkiel, air yang mengalir dari ambang pintu, itu tadinya hanya semata kaki, selutut, sepinggang. Akhirnya orang tidak bisa melewatinya lagi dengan berjalan. Orang itu akan tenggelam. Banyak orang berkata, itulah hadirat Tuhan. Mungkin kita dulu, ketika kita dulu masih awal, kita ngalami mujizat, hanya kita taat sedikit aja.
Njelupin kaki di mata kaki, Tuhan aku taat dikit aja, Tuhan jamah loh. Besoknya taatnya harus lebih banyak, selutut, taatnya kemudian sepinggang. Tapi sudah sepinggang kok enggak ada mujizat. Itu waktunya saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan. Saudara menenggelamkan diri dalam kehendak Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, pasti yang terbaik yang dalam hidup kita. Percayalah, itulah iman yang benar. Iman yang tidak memaksakan kehendak kita. Iman yang tidak berkata, Tuhan engkau harus nurut kehendakku. Tetapi iman yang benar adalah iman yang sendika dawuh Gusti, kula nurut. Yang ketiga, iman yang benar adalah iman yang menyembah. Kalau dulu Naaman hanya mengenal Allah sebagai Allahnya Elisa. Tapi sekarang ketika dia mengalami lawatan Tuhan, dia berkata, Allah yang satu-satunya ku sembah hanya Engkau Tuhan. Dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Lalu ia dan semua pengiringnya kembali kepada Elisa. Sekarang saya tahu, kata Naaman kepada Elisa, bahwa di seluruh dunia hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang disembah oleh orang Israel. Sebab itu sudilah Tuhan menerima pemberian dari saya. Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang saya layani, saya tidak akan menerima pemberian apapun. Naaman mendesak supaya Elisa mau menerima pemberiannya. Tetapi Elisa tetap menolak. Kenapa kok ditolak Bapak Ibu Saudara? Karena nanti kalau diterima, maka Naaman berkata, aku sudah membayar mujizatku. Allah tidak mau model begini. Yang Allah mau, Naaman menyembah Tuhan. Urusan pemberian, itu pasti akan ngalir aja. Tapi kalau merasa aku akan bayar Tuhan dengan pemberianku, memang kita bisa bayar berapa Bapak Ibu Saudara? Ya, Naaman aja nggak bisa. Ayat 17, lalu kata Naaman, kalau Tuhan tidak juga mau menerima pemberian saya, izinkanlah saya membawa pulang tanah. Nah ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari ada keterangannya. Membawa pulang tanah artinya pada waktu itu orang percaya bahwa dewa atau ilah hanya mau disembah pada tanahnya sendiri. Sebanyak yang dapat dibawa oleh sepasang bagal. Sebab mulai sekarang saya akan mempersembahkan kurban hanya untuk Tuhan dan tidak untuk ilah yang lain. Bapak Ibu Saudara, seorang Naaman aja mengalami perubahan yang luar biasa. Saya sebut ini perubahan yang radikal, perubahan yang luar biasa. Bayangin, dia harus kenal Tuhan lewat peristiwa membenamkan diri, ketaatan yang luar biasa. Bukan mujizat dulu loh saudaraku, taat dulu, mujizat, baru nyembah. Hari-hari ini Tuhan menantikan engkau pemuji dan penyembah dalam roh dan kebenaran. Situasi dunia memang tambah lama tambah mengkhawatirkan. Situasinya memang tambah lama tambah ngeri, ekonomi tambah lama tambah ngeri. Tapi percayalah, engkau ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Apa yang engkau takutkan, apa yang engkau susahkan. Asal imanmu benar, engkau akan mampu melihat orang lain yang membutuhkan. Iman yang egois akan berkata, enggak cukup buat aku, sehingga enggak mampu bersyukur. Tapi iman yang tidak egois, engkau akan mampu bersyukur dalam keadaanmu sekarang ini. Dan mampu melihat kebutuhan orang dan mendoakan mereka. Iman yang benar adalah iman yang tidak memaksakan. Tetapi iman yang mau menurut kehendak Tuhan. Percaya bahwa rancangannya adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Meskipun hari ini engkau rasa, kok kayak gini ya Tuhan?
Orang yang sedang merajut, itu tidak hanya putih saja, kadang-kadang benang hitam, kadang-kadang benang merah, kadang-kadang benang kuning. Kalau saudara salah ngelihatnya, saudara lihat dari baliknya, saudara akan berkata, oh benang ruwet. Tapi lihat, nanti setelah jadi dan dibalik, saudara akan lihat keindahan. Dalam kehidupan kita, acap kali ketika kita mengalami trouble, kita mengalami masalah, kita hanya lihat seperti, Tuhan benang ruwet ini. Kami nggak lihat pertolongan Tuhan. Jangan berhenti. Jangan engkau putus asa dalam proses itu. Teruslah berproses sampai engkau lihat di baliknya ada keindahan, di baliknya ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya boleh melihat karya Tuhan dengan begitu hebat dan luar biasa. Justru di tengah situasi yang seperti ini, justru di tengah situasi yang gelap ini, saudara akan lihat cahaya ilahi yang besar itu turun buat setiap kita. Amin. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Hari Jumat, suara saya sudah seperti ini. Dan hari Sabtunya ada seorang hamba Tuhan yang saya kasihi dan dia sering sekali kalau ibadah-ibadah khusus dia panggil saya. Bahkan tahun lalu kita Natalan dipanggil oleh hamba Tuhan ini. Dan hamba Tuhan itu hari Sabtu kemarin meninggal dunia, jadi saya harus ke sana. Kecapean mungkin. Saya tidak berani Sabtu sore, harusnya kaum muda saya minta tolong Bu Hana untuk menyampaikan. Karena saya pikir wah ini capek sekali, saya harus istirahat. Malamnya saudaraku mulai jam 1 itu udah tidak bisa tidur karena batuknya terus. Saya berkata, Tuhan besok saya harus khotbah loh Tuhan. Ini mau manggil siapa kalau sudah jam 1 pagi ini saya nelpon teman saya ya bisa diomelin kan saudaraku. Saya hanya nelpon Tuhan. Saya berkata, God, saya ingat ketika zaman COVID, saya waktu itu batuknya parah. Namun ketika memimpin Zoom ibadah, saya enggak batuk. Tuhan bolehlah mujizat itu berulang kembali pagi ini Tuhan. Saudaraku, tidak batuk, meskipun masih agak serak-serak dikit, enggak apa-apa. Saya berkata, saya tidak memaksa kok Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak perlu memaksa. Kalau engkau sebagai anak yang nurut orang tua, engkau tidak perlu maksa, tidak perlu ngeyel, enggak perlu ngedrel, enggak perlu ngotot. Bahkan engkau enggak perlu minta. Ketika Bapakmu di surga mengerti apa yang kau butuhkan, Dia pasti menyediakan yang paling baik dan sempurna buat setiap kita. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Oh, kau Bapa yang selalu isi hati. Haleluya. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib,
Amin, amin. Terukir dalam Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Bapak Ibu Saudara, mungkin situasinya sama seperti situasi ketika peristiwa ini terjadi. Engkau dalam keadaan kalah banget enggak, menang juga enggak. Engkau dalam keadaan ya begini-begini saja. Mungkin kau mulai meragukan, oh di mana ya Tuhan? Apakah Tuhan sedang memperhatikan saya? Tuhan menyatakan bahwa perhatiannya tidak hanya buat setiap kita, bahkan sampai jauh ke seluruh dunia. Tuhan begitu memperhatikan satu demi satu. Milikilah iman yang tidak habis untuk engkau sendiri. Mulai bersyukur. Melihat keadaanmu sekarang, bersyukurlah. Masih banyak orang lain yang membutuhkan lebih. Bersyukur. Belajarlah taat demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan milikilah hati yang terus menyembah. Iman yang menyembah. Iman yang membawa hadirat Tuhan. Ketika engkau nyembah, maka rumahmu akan penuh dengan kehadiran Tuhan. Ketika engkau nyembah, maka tempat usahamu penuh dengan hadirat Tuhan. Suatu saat saya pergi makan bersama istri saya karena saya akan mengisi ibadah pagi di Parakan. Saya makan di sebuah warung gudeg punya adiknya Mbak Yati di depan Gereja Katolik Paraan. Di sana ada lagu penyembahan yang melantun keras sekali. Saya pikir apa enggak rikoh ini ya. Saya berkata, wah kenceng sekali nyetelnya ya Mbak. Dia bilang, ini kunci berkat saya Om. Pujian dan penyembahan memang kunci di mana hadirat Tuhan turun buat setiap kita. Dan ketika hadirat Tuhan turun, apa yang kau takutkan hari-hari ini? Apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Apa yang kau bimbangkan? Apa yang kau ragu hari-hari? Taruh semuanya kepada Tuhan. Pandang Dia. Mari kita bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu amen, amen, amen. Ku percaya janji-Mu ajaib. Oh, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam
Amin, amin. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dengan perlahan-lahan kita hayati dalam hati kita. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di setiap kami Tuhan. Aku mau berserah dalam kekuatan-Mu, bukan dalam kekuatan kami sendiri. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya janjimu. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Ya la bala bakala la masata takala la bala kala satana malaka. Ya la bala kala bala sakala la bala porta la bala kala la sene ne. Hanya Kau segalanya bagiku Tuhan. Ibu Hana Dwi akan maju ke depan berdoa. Aku dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Bala 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 bala. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ajaib Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, selalu melimpah. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah iman yang sejati itu tetap ada di hati kami masing-masing. Ya Tuhan, ajari kami untuk tetap taat sedikit demi sedikit Tuhan. Setiap apapun yang kami hadapi Tuhan, biarlah kami dengan iman yang sejati itu kami hadapi. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi hari yang indah ini kami bersatu hati ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberikan kekuatan Tuhan, kesembuhan Tuhan. Tidak ada yang lemah. Kau beri kekuatan yang baru Tuhan, semangat yang baru Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih heran lagi Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Kau pakai beliau Tuhan untuk menggembalakan kami semua di tempat ini Tuhan. Bapa, sekali lagi Tuhan, kami tidak bisa berjalan tanpa-Mu. Hanya Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami. Di tengah keadaan dunia yang tidak stabil ini Tuhan, hanya Kau yang stabil Tuhan. Biarlah tangan kanan-Mu yang kokoh menopang kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Firman Tuhan sudah kami dengar, tetapi biarlah itu tetap menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan sepanjang minggu ini Engkau tetap memberkati kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami tetap akan selalu berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Sebentar kami akan pulang ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Kau sertai perjalanan pulang kami Tuhan. Dan minggu depan kami akan berkumpul di tempat ini untuk mengucap syukur banyak kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Natal kita sudah ditetapkan yaitu tanggal 25 Desember jam 5 sore. Nah, silahkan saudara mengumpulkan dana Natal kepada bendahara karena ada beberapa hal yang harus segera dibelanjakan. Contohnya adalah lilin Natal. Kalau biasanya lilin itu bikin panas, kali ini kita akan beli lilin yang bikin adem. Nah, apakah itu? Kita tunggu 25 Desember, yaitu kipas angin yang ada LED-nya. Ya, karena memang situasinya kita panas gitu, nanti kita dikasih kipas angin yang ada LED-nya. Pesen 300. Nah, mulai langsung belanja saudaraku ya. Terus untuk Natal tahun ini akan sesuatu yang spesial. Saya dengar dari tim konsumsi bahwa makanannya akan spesial. Salah satunya saya spill satu menu yaitu somai dari Jakarta. Ya, puji Tuhan. Jadi lainnya apa? Saya juga belum tahu ya. Lainnya pokoknya serba spesial. Pokoknya maju terus bersama dengan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita tengadahkan berkat. Bapak Ibu Saudara pulanglah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Allah Sang Putra, dan persekutuan di dalam arah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, memimpin hidup kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat siang, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus